Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Taufik Iskandar. Saya banyak berbagi informasi seputar perumahan subsidi ya. Mulai dari cara mengecek perumahannya yang memang legalitasnya aman, sertifikatnya seperti apa. Kedua, dari mulai progres bangunannya ya, dari gerbangnya, jalan, sampai kualitas bangunan per unitnya gitu kan. Saya juga sering berbagi tips atau cara pengajuan KPR subsidi mulai dari syarat-syaratnya, prosesnya seperti apa, sampai ke biayanya ya. Makanya simak video ini sampai habis karena saya bakal share gimana sih proses dan syaratnya apa aja gitu untuk pengajuan KPR rumah subsidi. Nah, buat yang mau tahu informasi lainnya nih ya, bisa follow akun Instagram saya, TikTok saya, dan kalau mau diskusi atau konsultasi boleh, nanti saya cantumin di deskripsi ya, link akun Instagram, TikTok, dan juga link WhatsApp saya, seperti itu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya sekarang alhamdulillah sedang diamanahi untuk memegang proyek perumahan subsidi di Kabupaten Serang. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Kita membantu proses KPR rumah subsidi customer kita gitu ya. Mulai yang pengajuannya dari Bank BSI, Bank BTN dan juga Bank BJB. Jadi insya Allah ini saya akan coba lampirkan dari beberapa bank ya gitu. Ini berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Oke. Nah, ini saya coba siapkan dulu ya. Nah, jadi setiap pengajuan proses KPR rumah subsidi lihat setebal ini ya gitu ya. Tapi tenang aja, ini mudah kok prosesnya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Ya, tuh ini ya. Ini ada Bank BTN, BSI dan juga Bank BJB. Jadi teman-teman simak video ini terus ya sampai habis. Oke. Nah, pertama saya akan coba share ya. Kenapa sih banyak ya sekarang itu yang kesulitan untuk punya rumah. Padahal pemerintah sangat mendukung untuk kita semua ya, khususnya mungkin di antara teman-teman kita, saudara dan sebagainya yang terkategorikan masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini pemerintah sudah sangat membantu ya dengan adanya program rumah FLPP atau rumah subsidi ya, yang biasa kita dengar itu rumah subsidi dengan banyak kemudahan yang telah diberikan. Langsung saja ya teman-teman. Saya akan mulai dari Bank BSI dulu. Jadi teman-teman nih yang memang mau mengajukan KPR rumah subsidi melalui Bank BSI, nah ini syarat-syaratnya yang harus dipenuhi secara umum. Secara umum, sebentar saya coba ini taruh sini dulu ya. Ini Bank BJB-nya. Secara umum teman-teman, pertama, teman-teman wajib WNI. Kedua, usia 21 sampai 45 tahun ya. Usianya ada batasnya gitu kan. Ketiga, kalau di BSI, memang sebaiknya karyawan tetap ya, pekerja gitu ya. Terus bisa juga setahu saya, bisa koreksi kalau saya salah, mungkin dari teman-teman BSI ada di sini yang melihat, bisa karyawan kontrak selama memang perusahaannya ada kerjasama dengan Bank BSI atau payroll di Bank BSI. Jadi karyawan kontrak juga bisa. Tapi balik lagi koreksi kalau saya salah ya. Itu setahu saya. Jadi karyawan tetap ataupun kontrak seperti tadi terus batas maksimal pendapatan. Ada batas minimal pendapatan untuk yang belum menikah, single ya. Batas maksimal minimalnya itu sekitar 4 jutaan sampai 4.500.000 umumnya, 4 juta sampai 4.500.000 tanpa punya cicilan yang sedang berjalan. Artinya pendapatannya selama 1 bulan sebesar 4 juta atau 4.500.000. Jadi alokasi untuk membayar cicilannya nanti ya, membayar KPR subsidinya senilai 1 juta sampai 1.700.000 itu sangat sangat apa ya, sangat cukup gitu dari 4 juta sampai 4.500.000 dan batas maksimalnya 8 juta. Jadi ada batas maksimal nih karena memang rumah subsidi ini dibatasi. Tidak semua orang bisa, hanya untuk yang berpenghasilan rendah saja. Nah, kalau yang sudah menikah pastinya sekitar ya 5 sampai 6 juta per bulan ya pendapatannya, tergantung nanti tidak apakah punya anaknya berapa gitu kan dan seterusnya gitu kan.
terus apakah punya angsurannya sedang berjalan atau tidak, seperti itu. Nah, batas maksimalnya untuk yang sudah menikah itu di sekitar 10 juta. 10 juta kurang lebih ya untuk BSI gitu ya. Dan itu untuk Kabupaten Serang di tahun 2025 ini saat video ini dibuat seperti itu teman-teman. Nah, terus apalagi? Ya tadi nanti yang perlu dilampirkan itu surat keterangan kerja dari perusahaan ya, dari PT, slip gaji, rekening koran gitu kan. Terus nanti ada KTP, KK, kartu BPJS-nya gitu kan. Terus selanjutnya nanti ada surat keterangan belum punya rumah dari kelurahan seperti itu. Terus selanjutnya ada apa lagi ya? Jadi ini saya akan bedah. Yang pertama, nanti teman-teman kalau ke BSI nih ya, teman-teman diisi namanya formulir pembiayaan geria. Seperti ini bentuknya ya. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, ini umum ya. Nanti akan di sini ada nama developernya, gitu kan, cabangnya, gitu kan, nama marketing cabangnya itu nanti bisa nanti ini ada beberapa hal poin yang memang harus diisi sama teman-teman atau dibantu sama sales atau marketing dari developer bisa. Kalau biasanya kalau saya karena customer kita sibuk bekerja akhirnya coba kita bantu isi data-datanya nanti si customer tinggal tanda tangan aja seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya nama developernya seperti itu kan. Terus ada biasa ya alamatnya, email dan lain-lain. Terus nama pemohon. Data pemohon di sini nih. Ada data pemohon yaitu nama panggilannya siapa, jenis kelaminnya apa gitu kan. Terus selanjutnya dan lain-lain ya semua tempat tanggal lahir, alamat sesuai KTP, desa, kelurahan, telepon rumah, level pendidikan, agama, status pernikahan, nama gadis ibu kandung, NPWP pribadi nomornya, terus seandainya punya tanggungan jumlah tanggungannya berapa, alamat rumah tinggal sekarang di mana gitu kan. Terus desanya, kelurahan kayak gitu ya. Data pemohon itu umum ya, administrasi seperti itu ya. Terus selanjutnya data pasangan. Kalau sudah menikah data mungkin pemohonnya suaminya atau istrinya berarti yang diisi data pasangannya ya. Istri mungkin namanya siapa, KTP-nya gimana seperti itu isi aja. Terus keluarga terdekat. Nah, ini bisa adik, bisa kakak, bisa mamang, bisa keponakan, siapapun yang memang memungkinkan nanti jika ada apa-apa bisa dihubungi oleh pihak bank seperti itu. Nah, selanjutnya data pekerjaan pemohon. Nah, ini ya. Ini nanti diisi dan ini nanti akan formnya diberikan oleh BSI atau banknya ya gitu. Biasanya kalau kita dari developer kita sudah simpan soft filenya nanti kita tinggal print aja setiap ada pemohon yang mau mengajukan melalui bank BSI. Terus nanti diisi juga di sini ada data penghasilannya, data hutang atau pembiayaannya sedang berjalannya, data aset gitu kan, data perbankan lainnya seperti itu. Terus di sini juga ada pernyataan fasilitas pembiayaan seperti itu ya. Terus pernyataan pemohon pembiayaan ada beberapa yang ditandatangani. Ini sangat mudah ya. Nanti biasanya ini pihak marketing atau salesnya dari setiap developer ini akan membantu pastinya gitu kan. Nah, selanjutnya di sini ada formulir wawancara juga. Lihat nih ya. Ini dari BSI ya. Nih, ada formulir wawancara yang isinya kurang lebih ya seperti itu ya. Seperti data-data yang umumnya, nama kita isi data pemohonnya, terus selanjutnya alamatnya diisi, nama perusahaannya ya kan, perusahaan tempat bekerja gitu kan, nama alamat perusahaan instansi gitu kan. Terus ada informasi umum usia pemohon, status perkawinannya seperti apa, status rumah tinggal sekarang, terus pekerjaannya jenis perusahaannya seperti apa gitu kan. Terus posisi jabatan, nama bekerja dan lain-lain. Nah, oke, di sini juga lengkap gitu ya. Ada catatan wawancara dan lain-lain lah pokoknya ada banyak ya gitu ya. Jadi terus selanjutnya surat pernyataan penghasilan. Nah, ini teman-teman ya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat, tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, alamat, menyatakan punya penghasilan dan lain-lain. Itu bisa diisi. Umum sederhana sebenarnya gitu kan. Terus di sini ada surat pernyataan nasabah nih. Tuh ini tinggal diisi aja nama, alamat, KTP menyatakan bahwasanya oke, yaitu pernyataan menyatakan bahwa
mengambil atau mengajukan unit di developer A, seperti itu, di developer apa, nanti diisi di semua gitu kan. Di sini nanti bisa dipelajari, ini tinggal diisi aja, nanti juga bisa bantu dijelaskan oleh developernya. Terus di sini ada surat pernyataan belum memiliki rumah, di sini ditulis juga. Jadi ada yang memang formnya disediakan oleh Bank BSI, nanti ada juga surat yang harus diminta ke kelurahan setempat. Jadi teman-teman harus minta surat pernyataan dari kelurahan bahwasanya teman-teman belum punya rumah gitu. Karena memang rumah subsidi ini hanya untuk orang-orang yang belum punya rumah gitu. Terus selanjutnya ada surat pernyataan pemohon KPR rumah subsidi. Ya di sini yang bertanda tangan nama, tempat tanggal lahir segala macam selaku pemohon. Terus selanjutnya nama, tempat tanggal lahir, KTP dan lain-lain selaku pasangan dari pemohon, ya istri atau suami. Saya memiliki gaji sekian gitu kan. Terus saya dan istri tidak memiliki hak kepemilikan rumah yang lain dan lain-lain sebagainya gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, nanti ini tinggal diisi aja dan mudah kok, insya Allah mudah. Ini biasanya kalau kami dari saya itu kita bantu ya sama teman-teman di kantor biar biar insya Allah customer karena sibuk dan lain-lain kurang mengerti ya itu makan waktu juga gitu karena memang cukup banyak yang perlu diisi. Oke. Surat keterangan pasangan tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan. Tapi kalau misalnya punya, nanti bisa tuh join income. Kalau misalnya nih, misalnya suaminya bekerja di kantor penghasilannya gajinya sekitar 4 juta. Istrinya juga ternyata bekerja juga. Pas istrinya gajinya sebulan 3 juta. Jadi join income 7 juta. Nah, batas maksimalnya untuk yang sudah menikah itu 10 juta. Jadi masih aman. Tidak melebihi batas maksimal, tidak juga kurang. Karena memang kalau yang pasangan itu yang sudah menikah, di mendekati angka 10 juta itu jauh lebih baik ya. Karena memang kan nanti akan ada hitungannya berapa persen untuk kebutuhan selama 1 bulan dari gajinya ini gitu, dari pendapatannya ini gitu kan, seperti itu. Selanjutnya, ini kan tadi persyaratan dari Bank BSI-nya. Nah, ini saya akan coba bedah ya dari konsumen saya, konsumen kita yang sudah melakukan KPR rumah subsidi di Bank BSI dan sudah dihuni rumahnya. Gitu ya. Pertama, form dari BSI-nya tadi ya, form dari BSI-nya, maaf nih kita simpan di sini dulu ya. Kita ganjel. Form dari BSI-nya harus diisi, oke. Bahkan di materai juga, screenshotan dari ini ya, si kasepnya. Jadi nanti teman-teman masuk ke aplikasi si kasep, ada di Google Play Store. Nah itu di Android ya, diisi datanya dan diikuti langkah-langkahnya sampai tahap 3 atau 4 gitu ya. Gitu. Nah, nanti di sini dari developer ada surat permohonan pemesanan rumah. Pemesanan rumah mulai dari lokasi, alamat, blok, dan juga nomornya. Nanti di sini kita cantumkan dari harga, DP, dan lain sebagainya. Terus nanti ada lembar verifikasi bank atau ini untuk kontak darurat. Mulai dari nama pemohon, pasangan pemohon, keluarga pemohon, tempat perusahaan pemohon, mulai dari HRD atau atasan. Nah, itu bisa gitu ya. Nah, di sini kontak darurat penting nih ya. Nah, ini biasanya proses verifikasi ini setelah berkas masuk akan ada proses verifikasi ke pasangan, ke saudara, dan juga ke tempat kerja. Jadi menyatakan benar nggak si pemohon ini bekerja di tempat sana gitu kan, di tempatnya yang dicantumkan perusahaannya gitu. Nah, di sini ada lampiran BPJS-nya juga ya, kartu BPJS, KTP KK dan NPWP itu masuk ya. Tuh, ini buku nikah juga, ini kakak tuh ya teman-teman. Terus bukti pemotongan pajak ini dicantumkan juga. Oke, nah SPT tahunan kayak gitu ya. Surat keterangan kerja dari perusahaan ini minta ya ke HRD tempat teman-teman bekerja gitu ya. Tuh, apakah kapan pengangkatan karyawan tetapnya dan berapa lama masa kerjanya, terus slip gaji ya, nih terus slip gaji juga dilampirin, terus rekening koran 3 bulan terakhir ya dilampirin juga, oke. Tuh. Terus titik map lokasi tempat bekerja, oke, dibentuk foto, di screenshot ya. Tempat bekerja, area tempat bekerja, ini PT-nya ya, di konsumen kita di Kabupaten Serang. Selanjutnya surat keterangan tidak memiliki rumah gitu kan, ini diminta ke kelurahan, oke. Terus nanti yang kami lampirkan ya ini PBG dari kita developer,
sertifikat elektroniknya, ya kebetulan memang kami sudah elektronik gitu ya sertifikatnya, dan ini kita cantumin titik lokasi, dan juga di sini ada yang namanya nah yang terakhir adalah SLF. SLF itu adalah sertifikat layak fungsi, teman-teman. Jadi dengan adanya SLF itu, bahwa unit yang teman-teman beli, rumahnya itu sudah dinyatakan sudah bersertifikat bahwa layak fungsi, berfungsi semuanya, mulai dari bangunannya, kualitasnya, tembok, pondasi, dan lain-lain, terus kelistrikan, air, dan lain sebagainya. Itu nanti ada sertifikatnya. Nah, jadi teman-teman perlu perhatiin tuh ya, yang kalau mau catat-catat sih mending ya, catat ya gitu ya, biar nanti teman-teman perlu perhatiin di saat datang ke perumahan, ke developer perumahan subsidi, teman-teman bisa punya gambaran atau punya bahan apa yang mau dicek atau dipelajari seperti itu. Oke, ini dari Bank BTN ya, teman-teman. Oke, saya simpan sini dulu. Selanjutnya saya coba masuk ke Bank BTN. Ini Bank BTN ya. Oke, langsung aja ya. Nih, di sini kita sudah buat checklist ya. Kalau ke Bank BTN itu apa aja yang perlu disiapin? Pertama, kalau mau catat boleh atau rekam dan lain sebagainya. Screenshot Sikasep yang tadi ya masuk aplikasi Sikasep, mau ke bank manapun itu harus masuk ke aplikasi Sikasep gitu ya. Sikasep oke. Nah, caranya gimana? Cari deh di YouTube juga banyak, kayaknya TikTok juga ada ya. Terus fotokopi KTP pemohon dan pasangan, fotokopi kartu keluarga, surat nikah, NPWP, fotokopi SPT 21 terakhir dan SPT nihil, terus pekerjaannya fotokopi SK pengangkatan karyawan tetap, kontrak awal dan akhir, surat keterangan kerja aktif, slip gaji. Nanti checklist ini saya mau lampirin ya, nanti saya lampirin deh ya di sini ya. Nah, terus foto tempat kerja minimal 5 foto, screenshot denah lokasi dari Google Maps tempat kerja, surat keterangan domisili kelurahan, keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan, form aplikasi pembiayaan, surat pernyataan pemohon KPR, surat pemesanan rumah, lembar verifikasi, surat kuasa notaris, surat kuasa pemotongan gaji. Jadi kalau Bank BTN yang tempat saya ini di daerah Kabupaten Serang, Bank BTN ini sudah kerjasama dengan tempat kerja pemohon untuk bisa langsung potong gaji gitu ya, karena memang sudah kerjasama. Makanya di sini ada surat kuasa pemotongan gaji khusus karyawan yang memang sudah bekerja sama dengan Bank BTN. Terus selanjutnya surat pernyataan debitur ya, surat pernyataan debitur sertifikat elektronik, surat pernyataan pengembang. Oke, ini mau langsung saya ini sampein ya. Di sini ada form BTN umum ya. Form BTN itu umum kayak nama dan lain sebagainya gitu ya. Tempat kerja, tempat tanggal lahir, semuanya umum seperti itu. Terus nanti tinggal ditanda tangan, di semua form dari BTN-nya lengkap ya. Atau biasa kita sebut form FLPP. Selanjutnya ada surat pemesanan rumah atau SPR dari developer. Dicantumin harga, nomor rumah, bloknya, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya ini screenshot Sikasep ya, mau di Bank BTN, BJB semuanya harus pakai screenshot Sikasepnya. Oke. Sampai 3 tahap. Nah, lembar verifikasi dari bank. Lembar verifikasi bank ini untuk kontak darurat. Ini penting juga ya, teman-teman. Makanya kontak yang dicantumin harus yang memang bisa ditelepon via ponsel, bukan via internet kayak gitu ya. Dari nama pemohon, pasangan atau istri, terus keluarga paling dekat, adik, ibu, dan lain sebagainya, saudara bisa, dan tempat kerja, kantor, HRD atau atasan bisa ya seperti itu. KTP, NPWP dilampirkan, kakak juga dilampirkan, surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan setempat, oke. Surat keterangan domisili warga ya dari kelurahan ini minta, surat keterangan belum pernah nikah buat yang single ya, ini perlu dilampirkan. Nah, selanjutnya ya ini slip gaji, rekening koran ya, ini umum ya. Slip gaji dan rekening koran selama 3 bulan terakhir. Oke, dan ini screenshot map tempat bekerja, foto area tempat bekerja minimalnya 5 ya. Oke. Itu ya. Ini dipoto. Nah, ini PBG dari developer dan juga nanti ada sertifikat dan juga SLF, sertifikat layak fungsi. Jadi kurang lebih kurang lebih sama lah ya. Yang paling penting intinya yaitu ya KTP KK, WNI, ya warga negara Indonesia, bekerja di mana. Nah, sampai saat ini saya belum pernah mengajukan
yang wirausaha gitu. Makanya penasaran sih kalau memang ada nanti customer yang wirausaha, nanti bisa saya coba share ke teman-teman gimana caranya gitu kan, seperti apa prosesnya gitu kan. Nah, jadi ini BJB juga sama ya kurang lebih seperti itu deh, formnya, form BJB, FLPP. Jadi yang paling penting oke, jadi yang paling penting teman-teman gini ya, eee, perumahan subsidi ini diberikan untuk MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah yang yaitu range gajinya ya, range gajinya mulai dari 4 juta atau 4.500.000 sampai 8 juta untuk yang belum menikah. Untuk yang sudah menikah sekitar 5 sampai 6 juta, minimalnya sampai ke 10 juta. Dan yang paling penting teman-teman ini, yang paling penting adalah BI checking teman-teman atau sliknya itu harus bersih ya, tidak punya riwayat angsuran yang buruk atau punya cicilan, punya angsuran yang tidak dibayar. Itu hati-hati teman-teman ya kalau punya pay letter, pinjol itu harus diperhatikan. Bayar, bayar Rp1.000 pun bayar, harus dibayar. Kenapa? Biar nanti nama data teman-teman slik di sliknya itu aman gitu loh. Ya, setelah udah sliknya aman, dan itu nanti proses pemberkasan lanjutannya. Jadi kenapa banyak yang memang tidak berhasil, tidak di ACC ya karena memang sliknya. Kalau BI checkingnya bagus, aman, sliknya oke, itu proses selanjutnya udah tinggal ngikutin gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu teman-teman biar sekalian saya sampaikan ya. Ketika nanti teman-teman di setiap daerahnya pasti ada perumahan subsidi. Setahu saya ya, mungkin koreksi kalau saya salah kalau di daerahnya nggak ada perumahan subsidi. Pertama datang, tanya ke developer, unitnya, cek ya masalah izin-izinnya, legalitasnya, dari mulai set plan-nya sudah disahkan apa belum, terus PBG-nya gitu ya, atau dulu tuh IMB izin mendirikan bangunan, sekarang PBG persetujuan bangun gedung kayak gitu kan, terus nanti cek tuh PBG-nya seperti apa, terus selanjutnya set plan-nya dan sertifikatnya. Sertifikatnya itu biasanya setiap developer menyimpan di laptop atau di komputernya, soft file-nya gitu kan kita cek di sana, nanti akan ada tuh nomornya sama letak posisinya. Makanya cek aja di sana. Di sana teman-teman bisa bisa masuk ke download aplikasi Sentuh Tanahku, bisa masukin Nibel di sana atau NIB ya, dan atau bisa scan barcode. Itu langsung menuju ke titik lokasi yang memang dicantumkan sertifikatnya. Kedua, itu cek progresnya, lapangannya, bangunannya, lihat gerbangnya sudah jadi belum, jalannya ada apa enggak, fasilitas umumnya kapan dibangunnya, biasanya memang fasilitas umum kayak masjid, taman itu terakhir dibangun. Nah, rumahnya sudah ready stock atau belum gitu, itu yang paling penting. Dan yang paling penting lagi, kualitas bangunan rumahnya, double dinding kah, menggunakan hebel bata ringan atau batu bata merah gitu kan. Kalau sekarang saya rasa ya kalau menggunakan batako ya kayaknya udah nggak musim ya, ini perumahan subsidi masih menggunakan batako yang tengahnya kosong itu ya kayaknya udah nggak musim. Banyak kok perumahan subsidi yang udah menggunakan bata ringan atau masih menggunakan bata merah gitu. Di beberapa daerah itu masih banyak yang menggunakan bata merah. Nah, selanjutnya udah dicek nih perumahannya oke, legalitasnya, bangunannya aman, tanya prosesnya seperti apa. Nah, kalau di kami itu cek slik dulu, kirim KTP, dicek cek slik dulu ke bank yang akan kita ajukan KPR gitu ya, bisa memang saran saya ke bank syariah aja gitu ya. Nah, itu nanti dicek slik, begitu hasilnya keluar dinyatakan riwayat angsurannya aman. Oke, baru deh mulai pemberkasan tuh. Nih buat yang bekerja ya tadi tuh pemberkasannya ya yang sebelumnya udah saya sampaikan, pemberkasan oke, nanti akan ada setelah pemberkasan masuk di input datanya sama pihak bank. Nah, itu nanti akan ada yang namanya verifikasi atau survei lapangan, survei ke tempat kerja dan lain sebagainya. Nah, prosesnya sepengalaman saya sejujurnya sejauh ini BTN itu paling bisa cepat ya, BTN ya gitu. Terus tapi bank-bank lain juga cepat kok gitu. Nanti tinggal kelengkapan berkas yang dilakukan sama teman-teman aja tuh selaku pemohon. Kalau berkasnya lengkap langsung cepat, prosesnya itu dari input data, survei, dapat nanti setelah disurvei, ditelepon, kontak daruratnya itu kurang lebih seminggu untuk mendapatkan SP3K.
Nah, ini surat persetujuan pengajuan kredit ya, kalau nggak salah ya. Itu SP3K-nya keluar, artinya teman-teman sudah di ACC. Nah, setelah di ACC itu biasanya nggak lama, 1 minggu juga bisa akad. Biasanya ya, biasanya nggak lama, itu 1 minggu juga udah bisa akad. Gitu kan. Nanti tinggal ikutin prosesnya aja. Nanti biasanya pihak developer yang mengurus notarisnya seperti apa, kelengkapan berkasnya seperti apa, biasanya dari pihak developer atau marketing yang mengurus itu semua. Teman-teman tinggal rajin-rajin aja bertanya, koordinasi apa yang kurang, apa yang perlu disiapkan. Nah, biasanya nanti ada biaya notaris, biaya materai, biaya angsuran pertama, terus biasa biaya admin bank dan lain-lain ya. Itu lengkap. Nanti saya akan coba jelaskan secara terpisah. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, sebagai penutup teman-teman, sekarang insya Allah gaji UMR ya di daerah tertentu lah yang katakan UMR-nya di atas 4 juta. Insya Allah bisa punya rumah. Nah, prosesnya mudah. Ikutin aja, datang ke developer, tanya, ikutin semua prosesnya. Selama memang pekerjaannya di perusahaan, di PT, pabrik, dan sebagainya, minimum gaji pendapatan 4 juta untuk yang belum menikah, insya Allah mudah. Tinggal kita jaga BI checking kita ya, selik kita ya, data kita, jangan sampai punya riwayat angsuran yang nggak bagus. Yang masih punya angsuran berjalan dijaga, jangan pernah mau dipinjam datanya untuk mengambil cicilan misalnya paylater lah di toko oren dan lain sebagainya, nyicil HP dan lain sebagainya, jangan ya. Jadi itu dijaga benar-benar biar nanti kita proses pengajuan KPR rumah subsidi untuk rumah pertama kita bisa terlaksana atau berjalan dengan mudah. Nah, teman-teman, kalau memang video ini bermanfaat, tolong like-nya, komen kalau mau ada yang ditanyain, saya harus buat video apa lagi mengenai perumahan subsidi ini gitu ya. Nah, jangan lupa di-subscribe biar nanti teman-teman bisa update informasi perumahan subsidi setiap bulan atau setiap tahunnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, nanti juga saya bakal cantumin di deskripsi link akun Instagram saya, akun TikTok saya, dan WA saya, nomor WA saya. Jadi teman-teman silakan follow juga. Saya banyak bikin video singkat di sana. Kalau mau konsultasi juga boleh. Nah, saat ini saya sekarang lagi berada di Kabupaten Serang yang dekat, mau merapat, mau diskusi, mau mau konsultasi, mau pengajuan KPR rumah subsidi juga boleh. Silakan. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.